Assalamualaikum, balik lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya mau melakukan pemasangan triple clamp punya WR3 di si Bambang ya, di si Ninja ya teman-teman. Ini dia triple clampnya, tapi sebelumnya saya harus pasang yang namanya dudukan kontaknya. Ini harus saya baut dulu sebentar, saya posisikan dulu ya teman-teman. Di sini aja deh, nggak apa-apa. Saya kasih lap. Saya posisikan dulu. Nah, kayak gini. Oke, ini triple clampnya. Ini dudukan buat apa namanya, kontaknya. Ini cara pasangnya kayak gini aja teman-teman. Sebentar, ini udah dipasang aja bautnya. Sebentar, saya buka dulu. Ini nanti buat kontaknya. Sekarang pasang dudukan dudukan kontaknya. Oke, ini sudah ada bautnya dari sana ya teman-teman. Nih, masukin ke sini untuk bautnya. Bisa dilihat ya. Lalu pasang di sini kayak gini kali ya, kan nanti ini yang lengkung ini buat kontak ya. Oke, masukin kayak gini, terus ambil kunci L5 ya. Oke, sekarang tinggal dikencengin aja. Mudah banget ya teman-teman untuk pasang ini, tapi harus cukup ya untuk kencengnya, jangan sampai longgar biar nggak uglek. Oke, kalau longgar kan oblak nanti, maklum getaran mesin. Secukupnya aja. Nih, bisa dilihat teman-teman. Kencengin dikit, tak, udah segitu cukup. Sip. Ini dratnya rapih banget, bautnya juga, aduh, khusus nih bautnya. Dari sana bagus banget. Nah, kayak gini ya teman-teman. Nih tampilannya. Kayak gini. Terus saya mau pasang ke motornya tentu saja, tapi ada banyak yang harus saya lepas atau saya kendorin nih teman-teman. Tentu saja kalau ini dilepas ya, semuanya stang bagian atas. Ini tadi sudah saya buka nih untuk baut segitiganya atau triple clampnya. Yang bawaannya nih di sini udah pakai kunci berapa ini, 26 ya, tapi pakai kunci Inggris juga bisa teman-teman. Oke, tapi baut ini harusnya diganti nih pakai yang variasi dari WR3 ya, ada kali ya, biar mantep gitu, yang kayak mirip-mirip Probol gitu. Oke, sekarang saya mau, mungkin kelamaan kalau di video di shoot gitu kan satu-satu, nanti deh saya bongkar dulu. Oke, next videonya. Oke teman-teman, lanjut ya. Tadi sudah saya bongkar-bongkar nih, habis selesai saya lepas semuanya sebetulnya nih. Yang paling susah yaitu ngelepas ini, karena udah lama si segitiga ini nggak pernah dibuka tentunya ya teman-teman, jadi agak seret. Makanya ini harus dipakein WD dulu ya teman-teman, biar nggak seret. Terus buka bagian kontaknya. Udah stang semuanya, udah terlepas. Tinggal saya pasangkan, aplikasikan yang namanya si triple clamp ini ke si Bambang, si Ninja ya, namanya si Bambang. Tapi saya masih kebingungan, nanti stangnya mau ditaruh di mana? Apakah harus di atas atau dibikin under yoke? Nanti saya pikir-pikir dulu sambil mikir nih, sambil coba-coba dulu. Nanti teman-teman tinggal lihat hasil jadinya kayak gimana tampilannya ya teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya, lanjut kembali ya. Dan alhamdulillah untuk pemasangan triple clamp WR3 sudah selesai ya. Alhamdulillah, nih bisa dilihat penampilannya kayak gini ya, penampakannya. Dan tadi saya udah capek banget ngotak-ngatik segala macam ya. Akhirnya nemu yang namanya tampilan yang seperti ini. Bisa dilihat nih, untuk posisi setangnya ini masih yang original ya teman-teman, nih bisa dilihat. Jarang-jarang nih. Ini stang ori, cuma posisinya jadi under yoke nih teman-teman. Karena kalau di atas kayaknya jelek banget gitu. Nih bisa dilihat ya. Nah, ini posisinya seperti ini nih teman-teman, bisa dilihat nih. Loh. Ini under yoke ya, jadi di bautnya di bawah bukan di atas. Tadinya mau di atas di sini, cuma kayaknya pemandangannya agak kurang gitu kan, karena jadi nggak bersih aja, nggak clean sebelah sini. Jadi ada tonjolan dikit tuh, yang orinya kan untuk baut, sedangkan ini kan nggak ada bautnya. Cuma kelemahannya jadi cuma satu baut aja ini di bawah, di dalam situ ya. Nih bisa dilihat, ini bisa mentok, artinya bisa ngunci stang ya teman-teman. Aman nih, aman banget. Sudut kemiringan stangnya juga masih nyaman, karena nih ini bisa dilihat, ini kan under yoke ya, jadi ditaruh di bawah. Karena untuk stang oli itu nggak flat gitu ya, jadi ada ke atasnya. Meskipun ini di bawah, ini naik kan ke atas. Nah baru dia
lurus gitu kan. Jadi ini stangnya nggak nunduk-nunduk amat, nunduk cuma nggak signifikan teman-teman. Mungkin tadi ini di atas lebih enak, mungkin sekarang lebih nunduk dikit tapi posisi itu nyaman lah. Racing look jadinya nih teman-teman, bisa dilihat ya, kelihatan banget ya perubahannya nih. Masih nyaman dan ini nggak mentok, lihat nih, ini tipis banget. Nanti teman-teman tinggal posisikan aja nih baut kaliper baut master remnya ya, tabung remnya nih diposisikan untuk baut handle-nya. Terus baut couplingnya ini juga diposisikan lagi karena kebetulan ini untuk Ninja RR New ya. Nah, Ninja RR New itu ada coakan di sini kan, bisa dilihat. Nah, ini coakan ini dipas-pasin aja nih. Ini bisa mentok nih teman-teman tuh. Ini memang tipis banget ya si coupling itu ya. Oh, tipis banget. Jadi ada ngegaris dikit aja sih, nggak mempengaruhi. Oh. Jadi ini aman ya, karena kita belok juga nggak akan full kan. Dan ini couplingnya tinggal disetting aja sama teman-teman. Ini juga belok ke kiri, wah ini aman banget. Bisa dilihat kameranya mungkin harus muter ya. Nih bisa dilihat teman-teman. Ini saya posisikan seperti ini ya teman-teman nih. Jadi ini nggak sampai mentok sini. Kalau bawah banget otomatis mentok. Jadi diposisikan aja nanti si handle-nya, si bautnya. Nih sampai bisa nembus sini ya. Tapi ini nggak sampai kena rangka. Bisa dilihat dari sini. Nih bisa diperhatiin ya teman-teman tuh. Ini tulangan barong nih, nggak sampai mentok. Ini pun sama, memang saya setting agak-agak tipis-tipis tuh, tapi yang penting nggak mentok ya. Ini kenapa bisa sampai full? Karena speedometernya agak diturunin dikit di ganjal baut, jadi posisinya kayak gini. Ngebautnya kalau awalnya dari atas, jadi dari bawah, tapi ini diganjal di tengah-tengahnya ada bautnya teman-teman. Kelihatan nggak ya? Tuh ada kan bautnya tuh. Kecil banget, mungkin nggak kelihatan ya, intinya diturunin dikit ya teman-teman, karena kalau nggak diturunin ini bisa mentok nih. Nah bagian ini nih, nah bagian ini tuh mentok si selang remnya. Nah ini kan tipis banget teman-teman. Nah ini tipis banget nih teman-teman, tuh jaraknya mungkin hanya sekitar 1 sentian, tapi nggak sampai mentok teman-teman tuh. Jadi ini full bisa kunci stang ya teman-teman. Jadi untuk tampilannya enak ya, dipandangnya nyaman banget nih, bisa dilihat teman-teman. Tuh racing look banget. Jadi perpaduan antara WR3 sama stang yang originalnya ya, bawaan Kawasaki-nya, Ninja RR New. Tadinya saya mau beli yang B-Pro atau yang WR3, tapi kebetulan yang WR3 lagi kosong. Akhirnya ternyata ini bisa dipasang seperti ini ya teman-teman. Tadinya mau di atas di sini, cuma jelek kayaknya ya, kurang racing dan ngerasa kalau ini tuh nggak clean gitu, nggak bagus tampilannya teman-teman. Oke, dan kalau untuk beloknya ini kan bisa full ya. Sekarang kita lihat yang ke tangkinya nih, segimana nih. Ke tangki masih banyak, masih ada jarak teman-teman. Walaupun tipis jaraknya, tapi yang penting si tangan, si jempol nggak kejepit. Ini mentok tuh. Ini nggak kejepit ya, pas banget ya. Oke, nah sebelah sini kita putar nih. Ini juga sama, masih ada jarak ya, jadi nggak sampai mentok. Jadi saya rasa ini udah cukup lah segini. Cuma mungkin ini yang mepet nih, sebelah sini mepet nih. Nah ini nih mepet banget coupling, tapi nggak apa-apa, nggak sampai ketekan banyak gini gitu kan, dan tetap masih bisa full ya untuk yang namanya belok-beloknya teman-teman. Dan satu lagi nih teman-teman, kelemahannya mungkin hanya satu baut nih di sini. Jadi untuk baut stangnya ya tinggal satu, tapi kuat kok teman-teman. Untuk dikencengin aja ya, kencengnya nggak kenceng-kenceng banget, tapi harus kenceng biar ini nggak berubah-berubah posisi ya. Nih bisa dilihat sudut kemiringannya segini kalau dari belakang ya tampilannya ya, karena nah dari belakang kayak gini teman-teman tuh, masih mirip-mirip orinya, cuma agak turun dikit ya teman-teman. Nih bisa dilihat kalau dari depan, mudah-mudahan kelihatan. Nih nggak nunduk-nunduk amat saya rasa. Nih bisa dilihat dari samping, cukup lah, cuma turun berapa senti ya. Kalau dari sini ya turunnya segini, berapa nih, 1 sentian lah teman-teman turunnya, 1 senti lebih dikit lah. Tapi tetap ergonominya masih, coba saya naikin ya. Ini sambil pegang kamera teman-teman, susah. Tadi dibantuin istri saya juga. Nih ketika saya naik ya, feel-nya itu
tetap enak ya, nggak sampai jadi membungkuk banget, enggak sih, cukup lah, ideal kalau menurut saya. Ini yang saya inginkan sebenarnya, segini tuh cukup banget teman-teman. Nih jadi masih datar lah, ini emang nonjol kayak gini ya teman-teman. Saya nggak ubah bagian segitiga bawah, nggak diturun naikin, jadi cukup kayak gini udah bagus ya teman-teman. Mungkin ini kalau mau lebih cantik pakai preload boleh, tapi saya rasa udah rapi dah segini juga. Paling nanti next mungkin saya pengen pakai stabilizer, tapi nggak tahu nanti apakah ada yang serak cocok atau enggak ya. Intinya kayak gini ya teman-teman untuk tampilannya. Dan ubahannya hanya nurunin speedo doang dikit, cuma ganjal baut udah selesai. Yang lain-lainnya cuma ya apa namanya, ngatur kemiringan ini aja supaya nggak mentok gitu kan. Intinya nggak mentok ke firing dan nggak mentok ke tangki, intinya itu teman-teman. Dan cuma ubah ini juga perlu diubah-ubah nih. Nah baut-baut ini dilonggarin, ini dilonggarin untuk ngelihat. Kalau untuk di RR new ya, RR new itu ada yang apa, firing yang kesininya nih, jangan sampai mentok sini, bahaya kalau sampai mentok sini, apalagi rem ya, bisa ngerem sendiri saat belok tuh. Jadi ini masih loss banget, masih ada jarak banyak tuh, dan dituruninnya juga nggak banyak-banyak tuh, segitu teman-teman tuh. Ada baut di sini nih. Nah baut 12 lah masukin ke sini, diganjel. Jadi aman ya, untuk kontak terpasang dengan rapi. Dan alhamdulillah bisa ngunci stang nih. Sebentar saya cek, saya masukin dulu kuncinya, saya belok ke kiri nih, ini bisa ngunci stang teman-teman tuh ya, aman ya teman-teman. Jadi rekomendasi banget ya teman-teman buat Ninja RR New maupun Ninja RR All ya. Untuk tampilannya jadi mewah banget kalau menurut saya teman-teman. Saya juga nggak nyangka, nggak salah pilih untuk triple claimnya. Saya pilih jatuhkan pilihan kepada WR3 atau WR3 ya teman-teman. Oke, jadi seperti ini ya. Apalagi ya, saya juga lupa nih tadi mau nerangin apa ya, posisi apalagi, udah nggak banyak yang diubah. Intinya cuma oh iya, ini saat kita memasukkan triple clamp sama si stangnya itu harus bersamaan ya teman-teman. Jadi biar masuk nih, ini kan jaraknya dikit banget nih, sebentar nih teman-teman bisa dilihat jarak ini. Jadi si tebalnya triple clamp ini masuk ke celah ini antara bagian stang atas sama bawah ini. Jadi nih jarak ini ke sini ya, jadi masuk ini. Jadi harus berbarengan nanti biar lebih mudah. Jangan stang dulu baru triple clampnya, susah nanti, ininya kan mentok ininya. Ada juga yang sampai di gerinda, saya nggak pakai gerinda nih, bisa dilihat segini. Bahkan ini karet-karetnya masih terpasang ya, bisa terpasang dengan rapih ya teman-teman. Alhamdulillah nih bisa dilihat. Untuk tampilannya juga makin keren lah kalau menurut saya teman-teman. Ini maaf kalau kameranya agak gelap karena ini udah maghrib banget. Tadi sempet bingung mikirin mau ganti stang atau stangnya kalau ditaruh di atas kayaknya aneh gitu, tampilannya aneh. Jadi memang ini adalah tampilan terbaik menurut saya ya untuk penggantian stang lagi, untuk penggantian triple clamp WR3 dengan stangnya yang masih original dari pabrikannya teman-teman. Keren banget ya. Dan ini juga perlu diposisikan nih ini ya, karena jangan sampai nanti ini nyentuh tangki nih. Apa namanya, ini buat stop engine. Nah ini jangan sampai nyentuh tangki ya, karena sayang nanti lecet. Jadi harus semuanya free, bebas bergerak, intinya itu sih. Oke, cuma ini aja yang agak tipis nih, karena untuk sebelah sini udah mentok banget nih segini. Tapi yang namanya kopling kan ada space ya, jadi nggak sampai tok banget gitu ke atas ke depan. Oke teman-teman, kayak gitu ya tampilannya. Mudah-mudahan video ini jadi referensi buat teman-teman yang mau ganti triple clamp, bisa pakai WR3 dan tanpa ganti stang aftermarket pun bisa gitu ya, tanpa harus ngubah-ngubah atau gerinda segala macam. Cuma cukup nurunin yang namanya speedometer ya teman-teman. Diturunin cuma 1 cm loh, nggak 1 cm, setengah senti lah. Itu kan tebal baut segimana sih ya, nggak nyampe 1 cm, tapi pengaruhnya memang signifikan. Tuh nggak mentok kan, aman, sangat-sangat aman teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu mungkin video di kesempatan kali ini.
Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum.